Sumsel 24 jam hari ini, sang juara Payung ke Museum kembali bergulir. Sebanyak 25 SMA sederajat di Kota Palembang berpartisipasi dalam event yang digelar Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa bekerjasama dengan Harian Umum Palembang Express dan palpress.com. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba atau sang juara tahun 2001 dengan tema Payung ke Museum secara resmi saya nyatakan dibuka. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Alfasa Rizal, membuka secara resmi lomba sang juara Payung ke Museum di ruang auditorium Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Selasa 9 November 2021. Ia mengatakan event ini adalah yang ketiga kalinya digelar di Museum Negeri Sumatera Selatan dan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Animo pelajar untuk ikut serta sangatlah tinggi, namun lantaran masih dalam suasana pandemi, panitia mengambil kebijakan untuk membatasi peserta sebanyak 30 orang tiap sekolah. Adapun pada penyelenggaraan sebelumnya 100 orang. Ova menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah kepada siswa sekaligus menambah wawasan tentang koleksi-koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa. Ia juga berterima kasih kepada sekolah, terutama guru yang sudah mengirimkan siswa untuk mengikuti lomba sang juara. Kita telah membuka sebuah kegiatan yang sangat positif, yaitu kegiatan sang juara. Dan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya yang dilaksanakan atas inisiasi dari Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Bapak Chandra Apriyadi, di mana kegiatan ini memang disupport oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kalau kita lihat ini animo masyarakat, animo pelajar sangat tinggi. Maka mereka melihat dari yang sang juara pertama, kedua, itu mereka berantusias. Jadi sekolah-sekolah pengen ikut, tetapi karena kita masih dalam suasana pandemi, kita masih tetap membatasi. Insya Allah tahun depan kalau pandemi sudah berangsur hilang, ya tentu kita akan lakukan dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Paling tidak, seperti yang saya sampaikan dalam sambutan tadi, positifnya kegiatan yang dilakukan karena secara tidak langsung, karena kegiatan yang dilakukan di museum, ya para pelajar, para guru akan lebih banyak tahu dan lebih mengetahui eksistensi museum ini lebih banyak, karena ya selama ini kan hanya orang-orang tertentu saja yang datang ke museum. Tapi karena ada kegiatan di museum secara tidak langsung, setelah ikut lomba mereka juga akan melihat koleksi yang ada di museum. Jadi artinya sekaligus kita mengenalkan keberadaan museum ini kepada para pelajar generasi muda yang selayaknya memang mereka harus tahu. Sementara itu, pemimpin redaksi Palembang Express Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan ini merupakan tahun ketiga digelar yang diikuti SMA, SMK, MAN sekota Palembang dengan mengusung tema Payung ke Museum. Ia menyebutkan kegiatan ini diikuti 25 sekolah di mana setiap sekolah mengutus 30 siswa untuk ikut dalam babak penyisihan. 3 terbaik dari masing-masing sekolah diambil untuk mengikuti babak Grand Final sang juara pada 7 Desember mendatang. Juara umum akan mendapatkan trofi bergilir dari Gubernur Sumsel serta uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian juara 1 mendapatkan trofi dan uang pembinaan 3.500.000 rupiah, juara 2 menerima trofi dan uang pembinaan 3 juta rupiah, dan juara 3 menerima trofi dan uang pembinaan 2.500.000 rupiah. Reporter dan juru kamera tim Sumsel 24 jam palpress.com. Pemirsa, kontingen Universitas Islam Negeri Suska bakal memberikan pertunjukan istimewa dalam perkemahan Wirakarya Nasional. Kontingen ini rencananya akan menayangkan video cerita Nusantara berjudul Asal Usul Desa Lipat. Kontingen Universitas Islam Negeri Suska Kepulauan Riau tiba di lokasi perkemahan Wirakarya Nasional di Kompleks Jakabaring Sport City kemarin. Dalam pertemuan tingkat nasional ini, kontingen Suska bakal menayangkan video cerita Nusantara berjudul Asal Usul Desa Lipat. Ketua Racana UIN Suska, Dedi Arianto mengatakan, video asal-usul Desa Lipat ini diperankan oleh anggota pramuka dengan durasi 15 menit. Cerita asal-usul Desa Lipat hampir mirip dengan Malin Kundang. Dalam cerita tersebut ada seorang pemuda dari keluarga prasejahtera merantau ke daerah lain untuk mencari rezeki. Saat di rantauan, pemuda mempersunting wanita dari saudagar. Namun, saat pulang kampung, pemuda ini lupa dengan keluarganya sehingga dapat kutukan dari orang tuanya.
Dari kutukan tersebut, pakaian yang dibawa oleh anaknya tersebut berterbangan sehingga legenda ini menyemat pada Desa Lipat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Karena kita terbagi dua, itu peserta luring sama peserta daring. Nah, yang daring itu ada kegiatan bakti sosial dan bakti lingkungan. Jadi kami yang di sini memang fokusnya itu mempersiapkan untuk ditampilkan, yaitu ada namanya pentas seni Nusantara. Itu kami tampilkan asal daerah ataupun asal muasal Desa Lipat Kain, tepatnya di Desa Kampar, Kabupaten Kampar, itu Provinsi Riau. Dan alhamdulillah meskipun banyak memakan waktu untuk membuat videonya, bisa diselesaikan dan akan ditampilkan pada saat pentas seni Nusantara nanti. Sementara itu, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Suska, Sarmadi, mengaku sangat mendukung kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional yang diselenggarakan di Palembang. Oleh sebab itulah pihaknya mempersiapkan sejumlah akomodasi selama kegiatan berlangsung. Kalau pembinaan memang kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka memang menjurus kepada kegiatan yang dilakukan untuk PW ini. Jadi pembinaan tentu mereka sudah ada kakak-kakak pembinanya yang sudah berkompeten di dalam kepramukaan, sehingga kami tunjuklah mereka-mereka, dan pada hari ini kami bawa 2 orang pembina untuk mengawal mereka, sehingga kegiatan apapun yang terkait dengan kepramukaan ya tentu para pembina lah yang tahu kan gitu. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Devi, palpres.com. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo memastikan parkir di Indomaret dan Alfamart tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini dikarenakan kedua minimarket tersebut sudah membayar biaya berlangganan bulanan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kembali mendapat keluhan dari masyarakat terkait pungutan liar parkir di Indomaret dan Alfamart. Atas keluhan tersebut, Wali Kota langsung berkoordinasi dengan Polrestabes Palembang agar menertibkan pungutan parkir liar. Harnojoyo memastikan tidak ada biaya parkir bagi konsumen yang berbelanja di kedua minimarket tersebut. Hal ini dikarenakan Indomaret dan Alfamart sudah membayar biaya berlangganan bulanan, sehingga konsumen tidak lagi membayar parkir di setiap gerai mereka. Untuk itulah Harnojoyo meminta agar masyarakat melapor jika masih ada jukir yang bandel. Dalam kesempatan tersebut, Harnojoyo memantau lalu lintas di 4 persimpangan yang dipantau oleh ATCS dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Hasilnya banyak pengendara yang tidak pakai helm. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang Afrizal Hashim mengatakan dari 15 persimpangan sudah ada 4 yang dipantau, yaitu Simpang Lampu Merah Parameswara, Dolok, Taman Siswa, dan Bom Baru. Jadi ada beberapa yang di setiap kesempatan lampu merah ini masyarakat kita masih belum peduli akan penggunaan helm. Jadi kalau masker kami tadi alhamdulillah bersyukur, tapi kalau helm masih baik ibu-ibu antara anak sekolah. Nah, ini luar biasa alat ini dan menyampaikan langsung dan didengar oleh pengguna jalan Indonesia. Reporter dan juru kamera Dian Cayani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan warga dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan warga yang kecewa Pilkades di 7 desa ini sempat menyegel kantor dinas tersebut. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sana, ratusan massa ini membentangkan spanduk yang berisi tentang kekecewaan karena tidak bisa menyelesaikan sengketa Pilkades yang ada di 7 desa. Calon Kades Karangagung Jaini menilai pelaksanaan Pilkades di Desa Karangagung sudah terjadi kecurangan. Hal ini dikarenakan ada 214 surat suara yang dianggap rusak karena pencoblosan secara simetris. Meski pihaknya sudah melayangkan sanggahan kepada PMD Oki, namun hingga saat ini belum ada jawaban yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh sebab itulah pihaknya meminta PMD agar segera merespon sanggahan yang dilayangkan. Untuk diketahui, massa yang mendatangi kantor PMD merupakan massa dari Pilkades yang bersengketa, seperti Desa Bukit Batu, Tanjung Batu, Desa Jerman Pampangan, Desa Sungai Jeruju, Desa Simpang Tiga Makmur, Desa Karangagung, dan Desa Mataram Jaya.
Karya. Sementara itu, Kepala PMD Oki Haja Nur Sula mengaku sudah dilaporkan panitia sesuai hasil pleno seperti Desa Mekarjaya dan Jermon. Reporter dan juru kamera Mujanto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.